dunia kerja, sebuah keputusan kecil dapat menentukan masa depan seseorang. Setiap orang datang dengan harapan yang sama, yaitu kesempatan yang adil untuk membuktikan kemampuannya. Namun dalam proses seleksi, penilaian tidak selalu sepenuhnya objektif. Seperti dua kandidat, satu posisi, dan satu keputusan ini yang akan menguji makna kesetaraan dalam dunia kerja. Kan, kita sepertinya harus sesegera mungkin untuk menentukan siapa kandidat yang untuk mengisi posisi analis ini. Iya sih Pak, keadilan itu ada dua. Ini yang pertama itu ada sifat, terus juga ada gunanya. Kalau dari dua kandidat tersebut, bagaimana menurutmu? Secara kualifikasi sih mereka hampir sama sih. Nilai tesnya juga nggak jauh beda. Susah. Masih ngalas kandidat baru ya? Iya, kami sedang mempertimbangkan dua kandidat, yaitu si Valentina. Kalau menurut saya sih kalau sama pilih saja. Wah, kenapa gitu? Karena menurut saya laki-laki itu dipantes. Maaf Pak, saya tadi tidak sengaja mendengar pembicaraan Bapak. Jadi di sini saya cuma mau bilang Pak, kalau saya juga punya kemampuan untuk berada di posisi ini. Dan saya juga berharap agar proses seleksi berjalan adil dan transparan bagi seluruh kandidat, Pak. Kalian benar. Kita harus memastikan keputusan yang benar-benar keputusan yang objektif. Baik semuanya, kita buka dulu untuk rapat kali ini dengan saya melihat poin-poin kandidat, dan setelah saya melihat kejadian yang tadi menunjukkan bahwa kita itu perlu membahas kembali tentang kesetaraan dalam organisasi kita ini. Jadi kesetaraan itu maksudnya semua orang diperlakukan sama ya? Nah, bukan gitu, tidak selalu sama persis. Tapi kesetaraan berarti setiap keputusan harus didasarkan pada kemampuan dan kinerja, bukan pada stereotip atau prasangka. Jadi yang paling penting adalah kompetensinya. Betul. Kompetensi. Dalam teori keadilan, ada seorang pemikir bernama John Rawls yang menjelaskan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh posisi dalam masyarakat. Wah, bukan hanya nggak adil dong, tapi itu juga bisa merugikan perusahaan mereka sendiri. Iya, kita tuh bisa aja sih ngelewatin kayak orang-orang yang punya kreativitas yang Betul. Bahkan seorang ekonom, Gary Becker, menjelaskan bahwa diskriminasi bisa membuat organisasi menjadi tidak efisien. Melalui pembahasan ini, kami menyadari bahwa konsep kesetaraan dalam manajemen sumber daya manusia menekankan pentingnya objektivitas dalam pengambilan keputusan. Setiap individu seharusnya dinilai berdasarkan kompetensi dan kinerjanya, bukan berdasarkan faktor pribadi seperti gender atau latar belakang sosial. Pak, apakah kesetaraan ini hanya kebijakan internal perusahaan? Oh, tentu tidak. Prinsip kesetaraan itu memang memiliki landasan hukum yang kuat. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kedudukan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, dalam konvensi internasional juga yang disebutkan oleh ILO itu menyebutkan bahwa ada kesetaraan untuk karyawan. Berarti kesetaraan itu memang penting dalam prinsip dunia kerja ya? Betul, karena dari itu setiap organisasi harus memiliki menegakkan keadilan yang sama di setiap anggota-anggotanya. Nah, dari pembahasan ini kami memahami bahwa kebijakan kesetaraan memiliki dua dasar utama. Yang pertama adalah landasan normatif yang berasal dari nilai keadilan dan hak asasi manusia, dan yang kedua adalah landasan yuridis yang berasal dari berbagai aturan hukum yang menjamin kesetaraan dalam pekerjaan. Kalau gitu kalian ada cara nggak sih kesetaraan dalam organisasi? Kalau dari yang sudah saya catat kemarin sih terdapat beberapa cara sih ya dalam siapkan. Seperti apa ada Pak caranya? Cara
itu yang pertama itu kita harus memiliki proses rekrutmen yang berbasis kompetensi. Artinya nilai itu benar-benar kemampuan dari pemilik tersebut. Ya. Yang kedua itu adalah sistem evaluasi kinerja yang harus transparan. Semua karyawan itu harus memiliki kesempatan yang sama. Betul. Sekarang saya ngerti kalau yang kerja itu adil, semua orang pasti bakal semangat kerja. Itulah kebijakan dari kesetaraan dan kebenaran. Pada scan tadi dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan kesetaraan harus dilakukan melalui praktik nyata dalam organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem rekrutmen yang objektif, evaluasi kinerja yang transparan, serta pengembangan kinerja yang terbuka untuk seluruh karyawan. Pak, apakah kebijakan seperti ini mudah untuk diterapkan? Ya selalu juga. Kenapa, Pak? Karena kita juga masih suka bias dalam cara kita menilai orang lain, seperti yang dilakukan oleh Aldo kemarin hari. Iya, dalam budaya organisasi juga itu masih sering terjadi ketidaksetaraan. Karena itu penting bagi kita semua pada dalam organisasi untuk memahami nilai kesetaraan itu sendiri. Kami menyadari bahwa penerapan kebijakan kesetaraan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti bias dalam pengambilan keputusan dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama agar kebijakan ini dapat berjalan dengan secara efektif. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Setelah melalui proses seleksi yang objektif serta berbasis kompetensi, kami telah menilai dan menentukan kandidat terbaik yang akan diposisikan untuk posisi analis ini. Kandidat yang terpilih adalah Siva. Mari kita berikan selamat atas dirinya Siva menjadi analis di organisasi kita. Sebelumnya terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian atas kepercayaan kepada saya. I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Selamat juga sih Pak, yang penting prosesnya berjalan dengan adil. Terima kasih, Pinar. Saya juga kesempatan yang sama. Ternyata sangat penting. Setuju. Karena kesalahan dalam sumber daya manusia bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang menciptakan organisasi yang profesional serta berkinerja dengan sangat-sangat baik. Kesetaraan dalam manajemen sumber daya manusia adalah kita memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu dengan basis penilaian kinerja dan kemampuan mereka. Dengan kebijakan yang objektif akan membuat lingkungan kerja menjadi profesional dan berkelanjutan. Terima kasih. Tidak.